Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Tetap belajar di rumah. Kalian simak video yang ibu sampaikan mengenai materi pelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pelajaran ini ada di halaman 1 sampai dengan 9. Kalian bisa simak video yang Bu sampaikan berikut ini. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan energi. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian tahu apa saja sumber-sumber energi yang ada? Oke, kalau belum tahu, ayo kita pelajari. Nah, coba kalian perhatikan atau amati gambar yang ada pada buku kalian ya. Ayo pada gambar, kalian melihat gambar apa saja? Oke, kalian bisa melihat gambar pohon, kemudian gambar orang sedang berolahraga, gambar ibu yang sedang menjemur pakaian, dan juga sedang menjemur bayinya. Iya, sudah benar ya kalau yang sudah jawab seperti itu. Oke. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, kalian tahu tidak apa yang bisa membuat bumi ini menjadi hangat? Ya, benar. Matahari. Nah, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Nah, salah satu contoh sumber energi panas itu adalah matahari. Tahu ya matahari ya, yang selalu bersinar dari pagi hingga senja. Nah, energi panas matahari ini dapat menerangi bumi hingga udara di bumi menjadi hangat. Jadi, sekarang kalian tahu ya, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat, yaitu sumber energi panas. Dan biasanya itu berasal dari matahari. Oke, pintar anak-anak ibu semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan percobaan sederhana. Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang terpenting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya ya anak-anak. Kita dapat melakukan percobaan ini di luar kelas. Nah, karena kita ada di rumah, kalian bisa coba di rumah masing-masing ya. Yang pertama, kalian basahi dulu 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, kemudian dengan 2 lembar kertas. Nah, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan juga selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Coba amati dan juga tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan juga 60 menit. Nah, untuk melakukan percobaan ini, kalian tunggu dalam keadaan panas ya anak-anak. Dan kalian bisa membandingkan dengan peletakan benda itu di tempat teduh. Nah, setelah ada hasilnya, kalian bisa meletakkan pada tabel pengamatan berikut ini. Sambil menunggu hasil percobaan, kalian bisa membaca kisah Ali si biji energi. Nah, sambil kita baca sama-sama ya. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru.
Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, pada gambar ini, anak-anak tahu tidak gambar apa yang sedang ditanam itu? Iya, ini adalah tanaman jagung. Sudah pintar anak-anak ibu semua. Pada tahu ya semuanya tanaman jagung itu seperti apa? Mungkin sebagian besar anak-anak ibu pernah memakan jagung di rumahnya atau di tempat lain ya. Sudah kenal dengan jagung semua. Sebelum melanjutkan pelajaran kita lagi, tadi kita juga sudah membahas manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Kalian udah tahu ya, matahari ini sangat bermanfaat atau penting bagi kehidupan manusia. Ayo, ibu kasih contoh salah satu manfaat energi matahari. Contohnya adalah menjemur pakaian. Ya, itu banyak ya. Selain itu, kalian bisa tulis apa saja manfaat sumber energi matahari pada gambar yang ada di buku ini. Ayo kita pikirkan lagi, kalian pikirkan lagi apa saja manfaat sumber energi matahari bagi kehidupan manusia. Ya, anak-anak ibu bisa tulis pada gambar itu. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, tadi kita udah belajar ya, matahari dan juga penanaman jagung. Sekarang kita akan belajar sumber daya alam apa saja dan termasuk yang bagian mana dia. Sebelumnya di kelas 3 mungkin kalian sudah mempelajari juga. Kita akan mengulang kembali supaya kalian ingat tentang pelajaran ini. Anak-anak ibu tetap disimak ya videonya supaya nanti bisa menjawab semua pertanyaan yang ada pada subtema 1 sumber energi. Tetap semangat. Anak-anak ibu, coba perhatikan gambar yang ada pada video ini ya. Kalian tahu kan itu gambar apa? Iya benar, itu adalah gambar jagung yang sedang dibakar. Anak-anak ibu sudah pernah bakar jagung? Sudah? Pintar ya. Ada yang udah, ada yang belum. Sebagian besar sudah. Rasa jagung bakar itu sangat enak. Nah, jagung merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan juga menjualnya. Pada acara-acara tertentu, biasanya permintaan terhadap jagung itu sangat tinggi ya. Contohnya seperti perayaan Tahun Baru. Nah, biasanya itu banyak tuh acara-acara yang menggunakan jagung bakar untuk dibakar. Nah, kalian anak-anak ibu tahu apa yang akan terjadi kalau permintaan terhadap jagung itu tinggi? Ada yang bisa jawab? Iya, kalau permintaan terhadap jagung tinggi, tentu harus jagung yang tersedia itu lebih banyak ya. Jadi semua bisa dapat bagian. Jadi kalau permintaannya tinggi, penyediaan jagung juga harus tinggi. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar permintaan itu terpenuhi? Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Iya, tepat sekali. Caranya adalah dengan membudidayakan tanaman jagung.
Nah, dengan membudidayakan tanaman jagung, tentu akan membuat penanaman jagung dan juga hasil jagung itu menjadi banyak sehingga permintaan akan terpenuhi. Sekarang coba kita baca teks ini untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Kita baca sama-sama ya nak ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Ya. Sumber daya alam itu tadi terbagi dua ya anak-anak ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, contohnya apa saja? Misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kenapa sumber daya alam ini termasuk yang dapat diperbarui? Karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jadi sumber daya alam ini sangat berlimpah ya. Bagaimana caranya supaya tetap tersedia? Kita harus menggunakannya dengan bijak dan juga melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Oke, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, misalnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam itu ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa seperti itu? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini memerlukan waktu yang sangat lama. Makanya kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah membaca tentang sumber daya alam ini, apakah pengetahuan anak-anak didik ibu ini bertambah? Pastinya ya, karena kita sudah mengetahui mengenai sumber daya alam. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih telah menonton video yang telah ibu buat dan menyimak pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang telah ibu sampaikan bisa kalian serap dengan baik dan bisa dijadikan pelajaran dan menambah wawasan kalian. Oke, ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.